Kalau biasanya saya review mobil Suzuki, itu adalah mobilnya dari India juga. Kali ini dari India juga, tapi ini mereknya merek Prancis nih. Citroen, bacanya gimana ya? Citroen atau Citroen, ya kan? C3 Aircross. Mobil ini bakal meramaikan segmen SUV kelas B atau satu level dengan XL7, dengan Expander, dengan Rush. Tapi sebenarnya gini ya guys, kalau kita ngomongin ya, mobil ini benar-benar didesain untuk mobil low SUV kayak gitu loh ibaratnya. Kalau kayak misalnya kita ngomongin Expander Cross ya, terus kayak XL7, itu sebenarnya kan basicnya dari MPV. Bahkan DRV juga basicnya dari MPV. Nah ini benar-benar basicnya dari mobil SUV. Dan harganya dijual nggak sampai 300 juta. Kita bakal review ya, tonton sampai habis. Kalau belum subscribe ya subscribe dulu. Biar Mas Teguh tuh reviewnya nggak mobilnya itu-itu aja ya, sesekali boleh ya. Ya, kali ini lompat ke mesin dulu ya. Gue bahas kenapa yang menarik adalah mesinnya 1200 cc nih. Jadi tenaganya sekitar 110 PS, torsinya sekitar 205 Nm loh, karena dia turbo. Matic-nya itu memang berasa pada saat di putaran rendah tuh cukup kayak endudutan. Biasanya endudutan berasa kalau kita naik mobil yang cc-nya gede sih, mungkin itu. Tapi pada saat kalau dipakai kencang sih nyaman-nyaman aja sih so far. Air intake-nya tuh setinggi apa sih? Air intake cukup tinggi banget. Jadi sudah ala-ala mobil SUV. Terus kayak di sini letak air wiper. Terus kayak remnya juga sudah ABS, ABD, udah semua sih. Lihat mesin seperti ini sudah dapat peredam mesin, ini juga sudah dicat rapi. Jadi ini masih CBU komplit dari India gitu loh. Untuk kap mesinnya agak unik nih, sebelah samping sini ya. Nah kalau dari depan kayak gini, mobilnya itu memang terlihat unik ya. Jadi kayak misalnya grillnya sini tuh warna black glossy kayak ini hitam. Tapi perlampuan sudah multi reflektor LED, kecuali lampu sen ya. Dan di sini untuk underguard depan isin tuh warna silver, ini warnanya dope kayak gini. Dan dia minim untuk kayak ornamen chrome, dia cuma kecil aja di sebelah sini. Looks dari tempat depan seperti ini, SUV banget ya. Bahkan kap mesinnya juga kalau teman-teman lihat ya, tuh jadi kayak berotot banget. Dan panjangnya sekitar 4323, di mana biasanya mobil-mobil SUV yang 3 baris itu kan sekitar 4,5, 4,6 kan, 4323, tapi lebih besar 2671. 2671 itu berarti kayak mobilku juga sih. Rush itu sekitar 2,6 juga. Dan ini karena mobil SUV tentunya set cladding, side skirt itu juga bahan dope seperti ini nih. Velgnya dia matching ya, silver, hitam, udah cakram, remnya ABS ABD. Profil ban yang pakai 215, 60, ringnya 17 ya guys. Spionnya itu warna putih, ada lampu sen, ini warna dope dan dikasih roof rail. Dan di sini pilar sini juga bahan dope juga. Nah, yang unik di sini masih sistem jungkit untuk tuasnya. Kuncinya ya, saya mau kasih lihat tadi kelewatan ya. Kuncinya tuh seperti ini. Dia belum kayak smart entry belum, jadi tombol lock unlock seperti biasa gini ya, masih bentuknya kayak kunci biasa kayak gini ya. Tapi kalau look dari tampak samping sini tuh saya masih bisa bilang mobil ini ala-ala SUV banget. Cakep sih karena belakangnya kotak-kotak gitu dan lampu belakangnya 3D kelihatan banget ya dari sampingnya. Dan kalau teman-teman lihat bagian atap itu juga kelihatan nih maco gitu ya. Jadi kayak bentuk kayak gini buat menambah aerodinamis biasanya. Antenanya sudah safin, spoilernya ada, head mount supplement letaknya di dalam, dan sudah ada defogger. Tapi yang saya suka, tahu nggak apa? Lampu belakangnya tuh nggak cakep ya, maco, dan memang desain ala-ala SUV kan memang gitu ya. Kelihatan 3D nih lampunya ya. Dan di sini ada emblem PureTech, sebelah kanan ada emblem C3 Aircross. Bumper bawahnya di sini juga perpaduan warna silver, bahan dope, parkir sensor, udah ada kamera mundur. Sekarang saya mau kasih lihat, coba buka. Oh iya, saya lupa, belum smart entry guys, jadi harus pencet dari sini. Oke, tuh bagasinya. Oh, makanya tadi saya bilang karena ini dibikin 3 baris dengan panjangnya yang cukup mini, otomatis bagasi di sini tersisa tinggal dikit banget ya. Andai kata mobil gue bisa kayak begini, nih, bisa dicopot guys, bisa dicopot, bisa ditinggal di rumah. Jadi benar-benar baris ketiga kita tinggal aja ya. Jadi bisa buat muat orang, muat bagasi. Kok muat orang sih lebih banyak. Copot aja nih. Langsung aja, nggak pakai basa-basi ya. Jadi yang saya suka dari mobil ini pertama tentunya sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto. Nih lihat tuh ya. Jadi udah tanpa kabel, ya kan? Udah ada nih. Apple CarPlay juga ada. Dan tadi sudah tes speakernya juga. Saya bisa bilang mobil ini cukup kedap. Bukaan pintunya juga.
mantep gitu loh ya kan, asli. Terus kayak misalkan blower AC juga cukup lengkap, semburannya atas bawah, defogger depan belakang juga ada. Terus kayak warna interior sih cukup oke ya. Jadi memang nggak biasa sih, kayak misalkan di sini nih warna kayak agak coklat ya. Airbag memang cuma ada 2 sih. Dan Matic-nya tuh kayak ada mode sequential. Jadi kalau kalian masih membutuhkan akselerasi bisa pindah di sini, naik turun tinggal di naik turunin aja gitu loh. Terus yang agak unik ya, terus juga setirnya udah kulit, jadi terlihat cukup ya elegan mewah. Tapi kayak misalkan ya, ada catatan di saya adalah kayak misalkan nih dia belum auto. Ini kan sudah auto down ya, nggak bisa gitu loh. Catatannya kayak gini. Terus kayak misalkan remnya memang masih ini, tapi ini juga masih punya temen nih, XL7, terus BRV, RAS juga masih rem tarik manual. Dan ini masih fabric ya, sama lah ya, RAS juga masih fabric. Terus XL7 itu juga masih fabric kan ya. Lain-lain seperti ya tata letak cup holder cukup ergonomis, dan di sini juga kayak ada tempat, ini bukan charger sih, tapi di sini buat tempat handphone misalkan kayak gitu ya. Laci-lacinya cukup banyak di sini. Ini port USB dan ini power outlet 12 volt ya kan. Dan di sebelah kanan sini yang menarik ada untuk manual leveling itu bentuknya putar-putar kayak gini sih. Tinggal diputar kayak gitu tuh. Ada sampai 3. Setirnya tilt doang, belum teleskopik. Jadi catatannya beneran mobil ini pada saat dikendarain tadi cukup nyaman. Jadi kayak ala-ala suspensinya, keempukannya tuh kayak ala-ala mobil SUV leather frame. Cuman handlingnya ya memang setara atau sama-sama kayak XL7, kayak HRV, kayak kereta kayak gitu sih. Itu aja. Dan kalian juga bisa lihat sendiri ruang kepalanya seperti ini gitu. Karena saya penasaran, saya tes lagi. Beneran ini cuman blower doang. Jadi tidak ada AC. Dengan wheelbase 2671, seluas apa Mas Teguh? Nih kalian bisa lihat sendiri ya. Masih ada sekitar 1 jengkal. Masih ada sekitar berapa nih? Ya hampir 1 jengkal ya. Dan di sini headrest-nya tuh ada 2. Ada port USB 2, ada tempat cup holder, dan yang menarik ya, menarik atau unik ya, atau aneh ya. Di sini ada tuh buat turunin power unitnya, letaknya dari sebelah sini. Dan di sini bahannya masih fabric tapi berpadu dengan kayak black glass bagian sini, dan di sini tetap ada tempat cup holdernya sih. Gitu loh. Duduk di baris ketiga, posisinya sama kayak mobil rasku sih ya. Jarak kepalanya nih masih ada sekitar 4 ruas jari, tempat cup holder kiri dan kanan. Di sini ada port USB 2 sih. Seatbelt juga ada. Dan yang menarik, baris ketiga ini kalau kalian nggak mau pakai bisa banget dilepas gitu loh. Tapi ukuran yang compact sekitar 4,3 sih, kayak kalau baris ketiga dilipat juga masih enak-enak aja sih gitu loh. Pesan saya cuma satu, kalau misalnya mau beli mobil wajib banget deh datang lihat unit dan test drive, biar kalian nggak beli kucing dalam karung gitu loh. Oke. Oke, kita tes speaker dulu. Ini ya, ke depan kabin dulu. Kita buka dulu. Ini di daerah BSD, dan thank you buat Citroen ya, susah ya ngomongnya. Buat dealer Citroen di sini BSD, patokannya tuh deretan sama Hotel Ibis. Kita dikasih pinjam mobilnya. Dan pada saat masuk sini, yang digadang-gadang dari Citroen ini adalah suspensinya tuh yang empuk ala-ala mobil SUV leather frame, tapi handlingnya tuh katanya mirip kayak kereta maupun HRV ya. Kita harus cobain di sini. Kita keliling BSD, cuman daerah agak macet. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba tes speakernya. Kabinnya sih cukup kedap dan speakernya juga cukup oke sih. Cuman ini nggak ngerti, ini di putaran ya mungkin karena pelan-pelan ya. Ini kayak berasa banget kayak kalau mobil tenaganya gede, kalau di putaran rendah tuh kayak nggak nyaman gitu loh. Oke, ada polisi tidur. Iya bener ya, ternyata memang suspensinya empuk banget. Tapi ini torsinya berasa banget kok. Dan untuk remnya juga cukup empuk. Ketemu polisi tidur lagi. Ini mobilnya tuh ayunan suspensi tuh empuk banget ya, berasa kayak empuk banget.
Nah, oke, dan ini meter kelasannya tuh agak unik ya. Dia full digital tapi kecil di sebelah sini nih. Dia pas di bawah setir gini loh. Jadi kalau di kecepatan rendah tuh dia memang agak kayak endut-endutan karena mungkin ya berkat atau tenaganya yang gede itu loh. Jadi ada efek sampingnya tuh ibaratnya. Tapi pada saat dipakai agak kenceng, itu nyaman-nyaman aja. Nah, tes lagi ya. Tuh, responsif banget. Langsung ngangkat gitu loh. Enak kalau dipakai kenceng. Nih, ya. speed trap ya. Oh, nggak berasa loh. Dan ngomong-ngomong, ini mobil itu masih CBU dari India. Nih, pada saat belokan ternyata nggak limbung ya. Padahal kan biasanya kalau mobil tuh empuk, pada saat belok tuh agak limbung. Nih ya, tuh. Badan tuh nggak ngebuang gitu loh. Jadi Matic ini kan ada mode Sehu Install ya guys. Jadi kalau kalian yang suka berakselerasi nih bisa tinggal digeser ke kiri, udah naikin turunin bisa dari sini ke atas ke bawah kayak gitu tuh. Jadi kesimpulannya mobil ini gimana ya? Dengan harga di bawah 300 juta memang itu bermain di segmen yang panas banget karena bersaing sama SL7, sama Rush juga, Expander lagi, Stargazer belum lagi. Tapi overall mobil ini memang cukup unik ya karena dia yang dijual kan itu ya ada kokon efek ya. Jadi pada saat kita di jalan ngelewatin polisi itu dan segala macam itu nyaman banget, ala-ala mobil SUV leather frame, tapi handlingnya tuh senyaman kayak kereta atau HRV, kayak mobil-mobil SUV kecil gitu loh. Nyaman banget sih, unik. Ya terlepas dari kelemahannya tadi, fiturnya memang nggak selengkap mungkin segmen-segmen lainnya, tapi patut dipertimbangkan lagi, apalagi tenaganya ya cukup oke. Dengan tenaga sekitar 110, torsinya sekitar 205 ya cukup patut dipertimbangkan. Paling PR-nya adalah ya, tadi aku ngobrol sama marketingnya, mobil ini itu masih di dalam naungan Indomobil Group lah ya. Setidaknya mungkin kalian lebih tahu lah grupnya siapa, grupnya Suzuki gitu loh. Nah teman-teman kalau misalnya nanti mau nanya-nanya harga atau mau test drive, langsung ke marketingnya, nomor handphone saya taruh di deskripsi ya. Overall mobil ini gimana Mas Bu? Cukup oke nggak? Bener seperti yang saya baca-baca, memang suspensinya yang dijual banget sih gitu loh. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel YouTube Teguhku. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen juga kalau pengen dibuatin video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.